Mereka hidup dari perintah-perintah Allah dan menuruti firman-Nya. Kasih Allah melalui mereka mencapai kepenuhan di dalam Yesus saat Ia dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Simeon yang penuh Roh Kudus berdoa, "Biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera." Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 29 Desember dalam Oktav Natal. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi orang tua Yesus, Putra Allah, tidak membebaskan Yusuf dan Maria dari tradisi dan hukum yang berlaku di masyarakat tempat di mana mereka tinggal. Ketaatan Yesus kelak terhadap kehendak Allah dapat ditemukan dari jejak-jejak langkah Yusuf dan Maria yang taat sepenuh hati kepada Allah dan kepada tatanan nilai serta aturan keagamaan yang berlaku pada masa itu. Ciri-ciri hidup dalam Allah jelas nyata dalam keseharian hidup Yusuf dan Maria. Mereka hidup dari perintah-perintah Allah dan menuruti firman-Nya. Kasih Allah melalui mereka mencapai kepenuhan di dalam Yesus saat Ia dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Simeon yang penuh Roh Kudus berdoa, "Biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Saudari-saudaraku yang terkasih, Natal adalah undangan untuk hidup dan tinggal di dalam kasih Allah itu. Hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Kegelapan dosa telah dilenyapkannya dan terang yang benar telah bercahaya. Kita diajak untuk lebih peduli akan martabat luhur kita sebagai anak-anak Allah dan mewujudkannya dengan berjumpa Dia dalam setiap pergulatan hidup di tengah-tengah dunia yang nyata setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga Yusuf dan Maria menjadi teladan bagi keluarga-keluarga dan komunitas kita, bagaimana kita menghayati hidup harian kita. Yusuf Maria yang taat, yang selalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup mereka. Dan ini semoga memberi inspirasi dalam hidup kita masing-masing untuk selalu setia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, lalu kita laksanakan dalam hidup keseharian kita setiap hari. Marilah kawan datang menghadapnya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Bolehkah Yesus ku balas cintamu dengan segala nyanyian hatiku? Tidurlah tidur hingga datang pagi, ku buedi kau dengan senang hati. Katakan Yesus, apa yang kau minta, akan ku coba mencari yang ada. Janganlah cemas kawanmu di sini, segala pinta kan ku bawa nanti. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.